Semangat pagi, para pembelajar sukses. Kita masuk sekarang di modul keempat. Dan kita akan belajar bagaimana rahasia melakukan eksekusi. Nah, kita sebagai pemimpin sudah lengkap nih, tinggal bagaimana caranya jalanin. Nah, ini gambaran yang menarik, saya mau kasih gambaran dulu. Kebanyakan kita ketika menjadi pemimpin, kita memberikan tugas kepada tim kita. Nah, ketika memberikan tugas kepada tim, kadang-kadang tugasnya terlalu banyak yang difokuskan, maka membuat tim suka bingung. Jadi saya sangat anjurkan pakai metode eksekusi. Supaya eksekusi itu adalah membuat KPI atau KPI. Mungkin kalau yang belum paham apa itu KPI adalah Key Performance Indicator atau indikator kunci dari sebuah kinerja. Jadi kita harus menentukan apa indikator kinerja performa mereka harus diukur, kita harus tahu. Jadi indikator tersebutlah yang nanti akan kita pilih yang mana. Nah, jadi ada 4 eksekusi strategi. Yang pertama adalah fokus kepada hal yang sangat penting. Yang kedua adalah lakukan lead measure. Apa itu nanti akan dijelaskan secara khusus. Yang ketiga adalah buat scoreboard yang menarik. Yang keempat, menjaga accountability dengan cara meeting. Nanti kan kita bahas yang lebih baik ya. Jadi disiplin yang pertama adalah fokus kepada hal yang sangat penting. Disiplin 1. Ya. Jadi fokus pada hal yang sangat penting, maksudnya apa? Kan namanya kehidupan kita, yang namanya bekerja, kita ada kesibukan. Nah, kesibukan itu yang sering disebut namanya whirlwind. Jadi kayak badai gitu ya. Nah, kesibukan tersebut, tugas Anda adalah kita harus memilih 1 sampai 2 key performance indicator yang kita mau kejar. Ya, jadi saya ulangi lagi. Pilih 1 atau 2 WIG atau widely important goal, ya, kita pilih widely important goal, yang artinya pilihlah goal yang benar-benar penting banget dipilih. Berapa banyak? 1 sampai 2 goal yang Anda pilih. Ya, pilih dulu 1 sampai 2. Nah, setelah Anda pilih, goalnya seperti apa? Goal bisa macam-macam. Goal itu bisa misalkan ngomongin tentang pencapaian target tertentu, mencapai penjualan tertentu, atau apapun bisa. Setiap orang punya widely important goal. Ya, jadi tugasnya setiap orang harus membuat widely important goal. Ini yang paling penting. Atau istilahnya KPI target yang mau dicapai. Nah, jadi fokus ke 1 adalah mencari itu. Widely important goal atau bahasa yang lebih sederhana bisa kita sebut namanya lag measure. Lag measure berupa angka. Jadi cara membuatnya adalah misalkan contoh. Ya, ini contoh pekerjaan ya. Contohnya memperbaiki proses persediaan dengan meningkatkan persediaan dari 8 menjadi 10 pada 31 Desember 2022 misalnya. Ini anggaplah setiap tahun nanti berubah ya. Atau yang kedua, menaikkan skor customer loyalty dari 40 menjadi 70 dalam 2 tahun. Itu lag measure. Setiap orang harus punya skor-skornya. Atau yang ketiga adalah meningkatkan penjualan dari 200 menjadi 500 juta pada 31 Desember 2022. Nah, itu contoh. Itu yang disebut namanya lag measure. Jadi alat ukurnya adalah kata kunci. Ada kata kuncinya adalah dari apa menjadi apa, gitu ya. Jadi kuncinya goal apa yang mau dikejar, kemudian adalah angkanya, angka yang mau dicapai, angka dari berapa menjadi berapa itu harus ditulis. Oke, pada kapan? Waktu. Nah, jadi gitu ya. Tadi kata kuncinya gitu. Misalkan mau meningkatkan persediaan barang dari 40% menjadi 70% pada kapan? Bulannya, tanggal, tahun. Nah, ini yang disebut namanya lag measure.
Nah, silakan nanti Anda kerjakan untuk pelatihan. Ketika setiap tim harus punya, kita harus punya, setiap tim harus punya. Jadi, kalau misalkan Anda sebagai atasan, anggaplah Anda kerja di perbankan, Anda pengen tim Anda efektif, berarti kalau penjualan, berarti apa langsung? Goalnya adalah meningkatkan penjualan dari angka sebelumnya 100 juta menjadi 200 juta pada tanggal berapa? Dapat ya, clear ya? Misalkan contoh, saya di admin, tim saya misalkan mengerjakan, goalnya adalah menyelesaikan membuat proposal, ya, menyelesaikan membuat proposal yang sebelumnya dari misalkan 1 hari 1 menjadi 1 hari 2 pada saat kapan. Nah, itu contoh. Nah, itu adalah lag measure-nya. Nah, itu gambarannya. Oke? So, ini disiplin 1. Nanti di video berikutnya kita akan bahas disiplin 2, bagaimana menentukan lead measure. Apa itu lead measure? Nanti kita nonton di video berikutnya hanya di Corpora e-learning. Semua orang bisa belajar di mana saja dan kapan saja.